Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya pengen membahas pertanyaan yang masuk ke saya lewat chat. Jadi sebelum ke pembahasannya, alhamdulillah sekarang saya udah bisa nyempetin waktu untuk bikin konten ya. Walaupun memang ya sibuk banget lah. Cuman kebetulan karena sekarang pulangnya agak cepet ya. Karena biasanya kalau pulang, kemarin-kemarin itu jam 6, jam 7 nyampe rumah. Jadi bener-bener nggak ada waktu lah ya. Ya sebenarnya ada, cuman udah keburu capek dulu, udah nggak mood lah. Nah alhamdulillah sekarang karena pulangnya pas jam 5 nyampe rumah, jadi ada waktu kan, 1 jam daripada nggak kepake, saya bikinin konten. Oke, kita langsung masuk ke topik pembicaraannya. Jadi ada chat masuk ke saya kayak gini. Apakah Mas Bob selalu dimarahin setiap bekerja di Tobi ya, bekerja di sini? Karena dilihat-lihat Mas Bob itu santai-santai aja. Ya mungkin kan lihatnya di konten ya, lihatnya di konten jadi wah di konten kayaknya enak-enak aja sih, bercanda mulu orangnya ya, ngelawak mulu kan. Oke, saya jelasin ya. Sebenarnya kalau jujur-jujuran saya tuh tiap hari dimarahin terus. Karena kerja di Jepang itu harus perfect. Perfect bagaimana Mas Bob? Kita tuh harus bener semua. Kamu, ente pada nih, kalian, Anda yang nonton nih ya, terutama yang belum datang ke Jepang. Kalau yang udah di Jepang mungkin udah paham deh. Yang belum datang ke Jepang nih. Jadi kita kerja selama 8 jam itu ya. Ini kerja nih. Dari pagi sampai siang. Kita nggak ada masalah. Oke lah, baik-baik aja kerja, bener semua. Nah dari siang sampai sore, kalau ada salah satu aja, itu semua yang kita benar. Contoh kayak gini. Kita benar 9 nih. Dia tuh pengen 10. Nah, cuman salah satu. Hilang semua yang 9-nya. Jadi setiap hari ya tetap dimarahin walaupun kerjanya udah perfect. Maksudnya perfect yang kita rasain ya udah perfect sih kalau kayak gini mah. Cuman salah-salah sedikit doang. Ya tetap dimarahin. Jadi saya berpikir gini ya, mungkin karena capek kerjanya kan, terutama kerja Tobi kan ya ngangkat-ngangkat besi terus. Cuacanya juga kan kadang panas, kadang dingin kan. Namanya juga kerja di luar kan. Jadi ya saya nganggepnya ya udah deh, wajar gitu ya. Mereka juga dikit-dikit ngambek ya karena memang capek. Gimana sih orang capek? Kalau kita bawaannya nggak bisa mengontrol, ya marah-marah. Dan balik lagi ke karakter orangnya ya. Ada juga orang yang walaupun capek tetap biasa aja ya, juga ada. Balik lagi ke orangnya kayak gimana. Tapi yang saya rasain di sini di Jepang semuanya itu rata sih. Orang Jepang rata sih, nggak ada yang ya hampir 80% lah. 20%-nya jarang banget saya ketemuin yang tiap capek tapi tetap biasa aja. Kebanyakan ya marah. Jadi jangan berpikir karena saya di sini di konten ini selalu bercanda, selalu ketawa, senyum-senyum kayak gini nih, ya kan, happy terus. Nggak pernah dimarahin kayaknya Mas Bob, udah enak di sana nih kayaknya. Katanya kerja Tobi nggak enak, tapi kok Mas Bob bisa bertahan di situ ya? Gimana itu caranya? Untuk bisa bertahan kerja di Tobi di sini, itu caranya cuman karena ada masalah pastinya ya. Kalau nggak ada masalah mungkin udah pulang. Apa masalahnya ya? Pasti ada masalah. Entah dari uang, entah dari pasti ada masalah. Kenapa bisa bertahan? Nggak mungkin orang bertahan di situasi yang benar-benar dia nggak ketahan. Pasti karena ada masalah. Nah masalahnya itu yang membuat kita untuk tetap bisa stay di sini. Terutama saya ya. Bisa tetap stay di pekerjaan Tobi ini. Kenapa kok nggak
Yang lain udah pada nyerah kan, hampir lah yang kerja di Tobi itu kebanyakan nyerah. Kebanyakan, aduh udah pengen pulang aja, dia udah nggak betah. Sebenarnya kalau ditanya pekerjaan Tobi berat, ngangkat-ngangkat besi segala macem berat. Tapi ada yang lebih beratnya lagi, yaitu mental. Mungkin yang belum datang ke Jepang yang nganggapnya segitu aja kok, segitu aja, lemah, ini, segala macem ya. Iya wajar, namanya juga kerja ya, kayak gitulah, dimarahin lah, bla bla bla. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin, saya yakin deh, terutama yang sekarang kalian yang ada di Jepang yang kerja di Tobi terus udah nggak ketahan pengen pulang, ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin loh buat kalian semua. Mungkin yang kalian tahu cuma dimarah-marahin segala macem ya, ada sesuatu yang dia rasa itu nggak betah banget, ada pasti. Saya juga dulu kayak gitu, ada, sampai sekarang pun ya ada. Cuman kalau saya beberin apa gitu, nggak bisa diceritain tapi ada ya, tapi nggak bisa diceritain, nggak tahu apa ngeluarin kata-katanya, nggak tahu. Yang jelas ada. Makanya saya di konten surat kan selalu ngasih tahu ke kalian semua juga, jangan ambil genba kayak gitu terus kan ya, karena memang yang saya rasain kayak gitu, nggak enak. Nggak mungkin dong saya ngajak kalian semua sama-sama bareng gak enak gitu ya. Tapi kan ya kalau kayak gitu Mas Bob, kalau Mas Bob membuat yang lain supaya nggak masuk genba, berarti Mas Bob mengajarkan mental lemah, mental kerupuk, mental bubur ya. Mental temblek ayam ya. Ya itu balik lagi ya, kalau ada komenan kayak gitu, kalau ada tanggapan orang yang kayak gitu ya, masing-masing aja lah. Kalau memang kalian sama kayak saya ya udah ngikut kayak saya. Kalau kalian emang nggak ngikut kayak saya ya silahkan, mangga gitu, monggo masuk ya kan. Cuman karena saya mah berusaha untuk menghimbau yang sama kayak saya gitu ya, yang nggak senang kerjaan yang tertekan kayak gini. Kayaknya semua orang juga nggak mau deh ya kerjaan yang tertekan kayak gini. Jadi saya bukan mengajarkan kalian untuk menjadi mental lemah, terus menjadi orang yang pilih-pilih pekerjaan, enggak. Cuman alangkah lebih baiknya gitu, kalau ada pekerjaan yang jauh lebih enak, kenapa harus milih pekerjaan yang kayak gini gitu loh. Kan kita kan ke Jepang kan bebas mau pilih pekerjaan yang apa aja kan. Nggak mesti masuk genba terus kan. Kan ada yang lain yang jauh lebih enak di dalam ya kan kerjanya. Lah ngapain kerja-kerja yang capek-capek kayak gitu kan, orang sama-sama juga gajinya sama kok. Kalian kerja di genba, terutama magang, gaji segitu. Yang kerja di dalam juga gajinya segitu, sama. Ya beda dikit ya, paling bedanya ya segitu. Nggak jauh-jauh bedanya. Ya beda sedikit, kerjaan capek ya segitu. Kita yang kerjanya yang nyantai, yang enak di dalam apa kan, cuman beda dikit kan. Lebih baik yang itu lah, ngapain yang capek-capek kayak gini. Maksud gue ke situ sih tujuannya. Jadi supaya kalian betah di sini juga kan, nyaman. Terus saya juga nggak ada apa sih, iri gitu ya. Oh yang lain enak kerjanya di dalam segala macam, gajinya juga sama. Bukan saya iri. Oh wah kalau kayak gini mah rugi saya kerja di genba capek tapi gajinya sama. Enggak, bukan ke situ larinya. Saya cuman mikir, ada pekerjaan yang lebih enak, kenapa harus pekerjaan yang kayak gini gitu loh. Saya bukan lari ke gajinya, bukan. Wah mungkin Mas Bob karena gajinya sama, jadi wah bagusan aku kerja di pabrik, bagusan kerja di pertanian, bagusan kerja di Keigo. Enggak. Saya cuman mikir, ngapain gitu kerja sampai harus bertaruhan nyawa kayak gini gitu loh. Kok nyari duit segini banget gitu. Wah Mas Bob kayak gitu mah bener-bener nggak bagus untuk jadi motivasi ke teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang. Saya bukan orang yang berusaha untuk memotivasi kalian ya. Pasti kalian punya motivasinya sendiri-sendiri. Motivasilah dari diri kalian sendiri aja, nggak perlu motivasi dari orang lain, dari diri sendiri aja udah, supaya nggak nyesel nanti.
Balik lagi ke pertanyaannya tadi ya. Ya saya emang tiap hari dimarahin terus. Awal-awal nih ya, awal-awal sebelum saya terbiasa itu ya ngedon juga lah mentalnya, ngedon, sumpah ngedon banget. Saya pengen pulang gitu ya, pengen pulang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun saya pengen pulang terus tuh. Selalu telepon orang di rumah, oh, saya pengen pulang, saya pengen pulang. Sampai muak mungkin orang yang di rumah kan. Masuk 1 tahun juga masih kerasa pengen pulang kan, pengen pulang. Sekarang udah 2 tahun juga masih pengen pulang. Nanti 3 tahun juga masih pengen pulang. Jadi kapan kamu mau pulang ya? Jadi kayak gitu. Gimana caranya Mas Bob supaya mentalnya kuat kayak Mas Bob gitu ya, bisa bertahan selama 2 tahun penuh, hampir mau selesai malah 3 tahun, gimana caranya? Ya caranya itu tadi, karena ada masalah. Saya kalau nggak ada masalah mungkin saya udah pulang asli, beneran. Ngapain? Beneran asli ngapain gitu. Saya punya prinsip sendirilah gitu untuk hidup ya. Mas Bob yang lain pengen pada ke Jepang, malah Mas Bob pengen pulang kayak gitu, gimana? Yang lain pengen pada ke Jepang, ngotot-ngotot pengen pada ke Jepang. Wah, daripada kalian masuk ke Jepang kerja di Genba, ujung-ujungnya buang-buang duit, bagus nggak usah ke sini, ke Jepang. Beneran, saya emang ngasih tahu kayak gitu. Daripada kalian masuk ke LPK udah ngabisin duit banyak banget, hampir 50-an segitu ya. Terutama kalian nganggur bisa nyampe 50 lebih. Tahu-taunya datang ke Jepang, di sini masuk Genba kalian gak betah, pengen pulang. Baru 1 bulan 2 bulan misalkan, pengen pulang, ngotot bilang ke bosnya, bos saya pengen pulang, akhirnya dipulangin. Jadi duit tadi tuh kayak dibuang di sungai. Ya saya emang ngomong apa adanya aja ya. Jadi buat kalian yang punya masukan, yang nggak terima sama apa yang saya omongin, bisa langsung di kolom komentar aja. Kalau kalian pengen lurusin apa yang saya omongin tadi, wah kayaknya ini yang Mas Bob bahas nih nggak enak banget ya, harus dilurusin. Silakan dilurusin aja di kolom komentar. Kalau kalian punya pendapat juga silakan di kolom komentar aja. Tapi jangan menganggap, wah karena saya orangnya kayak gini, jiglak-jigrakan kayak gini, tangil gitu ya. Wah, konten surat Mas Bob tuh tangil banget, orangnya tangil gitu ya. Nyebelin banget orangnya gitu. Ya konten ini mah ya, ingat ini mah konten doang gitu. Ngibur ya kan. Walaupun ada info-info juga, tapi tetap saya harus ngibur kalian juga kan. Jadi harus ada tangil-tangilnya sedikit. Namanya juga konten. Kalau kalian pengen ketemu langsung sama saya, gimana sih aslinya Mas Bob itu, ya ketemu langsung gitu. Kalau di konten mah ya semua orang juga yang punya channel YouTube bohong semua di kamera kayak gini. Aslinya ya kalian tahu nanti lah kalau ketemu sama saya lah yang nonton. Mungkin itu saja ya kayaknya jawaban dari saya. Terus ada lagi untuk konten berikutnya ya yang pengen saya bahas dari pertanyaan dari kolom komentar. Kebetulan banyak nih yang tanya nih. Tapi yang pengen saya garap duluan itu ada pertanyaan gini. Ada pertanyaan random nih. Mas mau tanya random. Kalau habis kerja, pas pulang terus tidur dan besoknya otot bagian mana yang paling pegel, paling lelah? Misal lengan, bahu, depan, pinggang. Buat info aja yang fisiknya lemah, biar tahu aja otot mana yang lebih kepake. Sebenarnya sih semua otot kepake, tapi spesifiknya aja yang pegel di mana. Buat orang yang masih ngotot pengen ke Tobi. Kalau saya sih nggak ada niat ke Genba mas, memang nggak ada niat pengen ke Genba, tapi kayaknya ini ya udah nanti saya bahas ini. Ya pokoknya konten berikutnya dari pertanyaan di kolom komentar. Jadi buat kalian yang punya pertanyaannya menarik untuk saya bahas, bakalan saya bahas. Jadi silakan komen di kolom komentar aja. Ditunggu nanti
bakalan saya bikinin konten ya. Kalau memang pertanyaan menarik. Kalau pertanyaan nggak menarik, ya pasti saya jawab lewat kolom komentar nanti. Yaudah, mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang saya bahas. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi juga buat kalian semua yang nonton. Mudah-mudahan bermanfaat konten sunat ini. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Mungkin itu saja. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.